Jadi ibaratnya tuh kayak waktu deadline-nya udah deket, niat buat ngerjainnya ada, tapi tiba-tiba kita tuh malah kayak ujung-ujungnya tuh kita malah kayak lupa sama tugasnya itu gitu. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan lagi nggak dikejar-kejar deadline ya. Ya, atau kalian malah sambil dengerin ini kalian juga lagi sambil ngerjain tugas nih dan deadline-nya yang besok juga ya. Jangan begitu ya. Anyway, namaku Anissa Nusafira Rizky dan Aku Intan Aureli. Selamat datang di podcast kita. yang judulnya apa sih Kak? Yang judulnya itu, kenapa sih kita suka nunda-nunda tugas padahal kan deadline-nya besok? Nah, jujur aja kan, semuanya pasti pernah lah ya ngalamin atau ngelakuin yang namanya nih menunda-nunda tugas kan. Atau ada nih bahasa kerennya, yaitu namanya tuh procrastination. Nah, apa sih procrastination itu Kak? Nah, nanti kita bakal bahas ya apa itu procrastination lewat sudut pandang dari tokoh psikologi, sama faktor-faktornya nih apa aja yang ngebuat kita tuh jadi yang menunda-nunda itu gitu. Faktor M bukan Kak? Apa tuh faktor M? Faktor malas. Faktor M itu males Kak, apa termasuk ya ke dalam si procrastination itu? Kita cari tahu ya ada atau enggaknya ya faktor M ini di podcast ini. Oke teman-teman, jadi procrastination itu apa sih Kak? Jadi gini, procrastination itu perilaku kita menunda-nunda tugas padahal kita tahu tuh itu penting, tahu deadline-nya udah deket, terus tahu bakal nyesel kalau kita nggak ngerjain tugasnya atau ngerjain pas deadline, tapi tetap aja nggak dikerjain tugasnya waktu pas sekarang bisa dikerjain. Jadi ibaratnya tuh kayak waktu deadline-nya udah deket, niat buat ngerjainnya ada, waktu buat ngerjainnya juga ada, tapi tiba-tiba kita tuh malah kayak beresin kamar dulu deh, atau kayak kita bikin cemilan dulu deh gitu biar mood ngerjain tugas, dan ujung-ujungnya tuh kita malah kayak lupa sama tugasnya itu gitu. Pernah gitu nggak? Pernah, sering banget. Apalagi kalau deadline-nya udah deket, males gitu. Jadi ya karena jadi dibanding kita ngerjain tugas kita tuh malah lebih enjoy, lebih kayak niat buat ngerjain hal-hal yang nggak ada pengaruhnya ke tugas kita itu gitu. Nah, ternyata dalam psikologi nih ada nih penjelasannya. Jadi menurut Pierre Steele, kenapa diri kita bisa ngelakuin itu, seneng banget tuh ngelakuin yang namanya procrastination ini, itu karena kita tuh gagal dalam yang namanya self-regulation. Self-regulation tuh itu istilah kerennya ya. Kalau istilah mudahnya itu self-regulation itu adalah kayak kita tuh gagal buat ngekontrol diri kita gitu. Nah, sebenarnya self-regulation itu sendiri tuh artinya kemampuan diri kita buat ngatur pikiran, emosi, dan gimana cara kita bereaksi. Sebenarnya ini tuh berguna banget untuk supaya kita bisa ngatur milah-milah mau nyelesain tugas yang mana dulu nih gitu. Kayak apa nih yang harus kita kerjain gitu di self-regulation ini. Tapi ada tapinya nih. Tapinya itu otak kita nih seneng banget sama yang namanya atau sama hal-hal yang cepet kasih kita instant reward. Instant reward di sini tuh adalah kayak kegiatan kita beresin kamar tadi, atau kayak kita nge-scroll TikTok. Jadi pas kita nge-scroll TikTok kan otomatis kayak ngasih kita dopamin secara instan kan, ngasih rasa senang secara instan gitu. Tapi rasa senangnya nih nggak akan bertahan lama, karena setelah itu kita bakal ngerasa stres lagi tuh. Kita ngerasa stresnya karena kita ingat tugas kita belum selesai, terus kayak udah ngerasa dikejar-kejar deadline lagi habis itu. Kenapa kita tuh suka banget sama kegiatan itu ya? Karena kalau kita ngerjain tugas atau baca materi atau selesai revisi makalah atau laporan itu tuh itu pasti bakal nyebelin kan.
dan ngerjain semua itu pasti bakal butuh effort banyak banget. Nggak ada tuh yang namanya dopamin instan atau kayak instant rewardnya. Jadi kita tuh malah gampang ke distract ke ngelakuin hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi otak kita tuh sukanya yang senang-senang ya, gak mau tuh namanya beban-beban. Nah ternyata ada juga nih penjelasannya gimana sih cara otak kita buat ngejebak kita nih dalam yang tadi itu, dalam procrastination. Jadi caranya tuh kayak gini nih. Ada beberapa nih sebutannya, yang pasti ini bakal familiar deh kalau kalian ngedengernya. Ada 3 nih nih. Satu, ada yang namanya temporal discounting. Temporal discounting ini nih dimana otak kita tuh berpikir, deadline-nya masih minggu depan nih, santai dulu nggak sih, kayak ya udah dikerjainnya tuh nanti lagi. Tapi tugasnya itu, isinya itu kita lupa sama isi tugasnya tuh ada 20 halaman. Jadi walaupun tugasnya atau deadline-nya masih lama, tugasnya ini 20 halaman. Nah pas udah nyampe ke deadline-nya, pas kita nggak sadar tahu-tahu udah mepet, kita kewalahan sendiri karena tugasnya kan banyak, ada 20 halaman di situ gitu. Ada yang namanya mood repair di sini. Mood repair ini nih kita ngerjain tugas sesuai mood kita. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Jadi kalau lagi mood kita lagi nggak bagus tuh, jadi kayak males ngerjain tugas gitu kan ya Kak? Iya kayak gitu. Jadi kita tuh milih ngerjain tugasnya tuh kayak nanti deh kalau moodnya bagus, atau kita tuh ngelakuin sesuatu yang ngebuat kita moodnya naik dulu. Tapi yang itu tuh malah ujung-ujungnya ngebuat kita lupa nih sama tugas di situ. Tahu-tahu udah kebablasan, lupa sama niat awal kita mau ngerjain tugas, dan ujung-ujungnya kita malah jadi stres lagi deh karena tugasnya kan belum selesai tadi gitu. Moodnya udah hilang, tugasnya belum selesai gitu. 3 ini ada yang namanya overwhelm paralysis. Nah overwhelm paralysis nih kayak karena tugasnya, jadi otak kita tuh mikirnya tuh kayak aduh tugasnya banyak banget nih, atau tugasnya tuh susah banget nih, kita tuh bingung mau mulainya tuh dari mana ya gitu. Dan karena kita bingung tadi tuh ujung-ujungnya kita malah kayak balik lagi scroll TikTok, atau kayak kita bengong aja ngeliatin laptop kayak gitu. Kita nggak tahu mau dari mana mulainya, mau ngerjainnya tuh yang mana dulu, yang pada akhirnya tuh kayak adalah nanti lagi aja ngerjainnya, jadilah ketunda-tunda lagi gitu. Kira-kira dari ketiga tadi tuh Nisa pernah nggak ngalamin yang mana nih? Ya pokoknya pernah ngerasain semuanya ya, pasti kita pernah ngerasain ketiga-tiganya itu ya. Ngeri banget ya kalau dilihat-lihat tadi tuh. Terus habis itu ada nggak sih dampaknya dari procrastination itu Kak? Nah, jadi dampaknya nih ada beberapa nih dampaknya. Yang pertama itu, yang pasti ya, itu bakal ngebikin kita yang namanya stres sama cemas berlebihan. Terus kita juga kayak dikejar-kejar rasa bersalah tadi kan, karena kita belum ngerjain tugas, terus deadline-nya udah mepet, sama ngebuat produktivitas kita jadi anjlok di situ. Jadi karena kita udah kebiasaan kita untuk nunda-nunda itu ternyata ngebuat mental kita tuh kelelahan juga, mentally exhausted namanya. Jadi tuh bisa bikin produktivitas kita anjlok karena kita kan ngerjainnya tuh asal-asalan, gak maksimal, dan gak bisa ngerevisi atau nge-improve tugas kita. Dan di saat udah mepet juga nih, karena yang tadi kita kelelahan mental karena menunda-nunda, jadi ya otak kita tuh gak bisa berpikir harus secara instan gitu. Dan dampak dari procrastination tadi itu juga bisa ngerusak citra diri kita juga loh Nis, karena sering menunda-nunda tadi. Jadi di alam bawah sadar kita tuh secara gak sadar kita kayak sering banget ngomong ke diri kita tuh kayak, kenapa sih aku kayak gini terus, kenapa sih aku tuh suka nunda-nunda gitu. Itu kan yang malah kayak ngebebanin diri kita kan. Jadi di situ kita tuh kayak kecewa sama diri sendiri, terus merasa nggak disiplin, merasa gagal, minder ngeliat temen yang lain udah beres duluan tugasnya. Jadi itu juga ngaruh ke self esteem kita yang nanti bakal pelan-pelan turun gitu self esteem kita, dan ngebuat kita tuh ngerasa rendah diri di situ.
Procrastination ini kalau udah jadi kebiasaan juga dampaknya tuh bisa ke relasi atau hubungan kita sama orang-orang di sekitar kita nih. Kayak kalau kita kerja kelompok nih, pernah kan kayak kalau ke kita kan kita pasti ngerasa bersalah kan karena udah ngebebanin ke kelompok kita bagian tugas kita nih belum selesai gitu karena kita nunda-nunda. Atau kalau kita yang sekelompok sama mereka pasti kita ngerasanya tuh kayak kita juga jadi kena getahnya juga, jadi kayak kena dampaknya juga gitu. Dia nungguin dia yang tugasnya belum selesai padahal kita udah selesai duluan di situ. Jadi kan bakal adalah yang namanya memunculkan konflik di situ. Pernah nggak ngerasa kayak gitu juga? Pernah sih dapatnya beban kelompok gitu kan ya. Jadi ya harus nungguin dia dulu nyelesain kelompoknya, tugasnya dulu gitu. Makanya procrastination tuh dampaknya emang bener-bener ini banget, nggak banget lah gitu ya. Nah, dan dampak lainnya nih, itu kan dampak-dampak yang dirasain langsung ya. Ada juga nih dampak yang nggak dirasain secara langsung. Jadi dampaknya tuh kayak misalnya begadang, terus kayak kalau begadang kan otomatis ngebuat kesehatan kita pasti turun kan. Iya, jadi drop, terus juga jadwal berantakan, sama kita tuh jadi susah banget ngatur waktu jadinya tuh gitu. Ya, procrastination tuh bukan kayak sepele kayak kita nunda tugas terus kita jadi kayak telat deh ngumpulin tugasnya, nggak begitu juga. Itu malah kayak ada dampak yang lebih ininya lagi gitu loh, yang lebih serius lagi, yang secara nggak langsung tuh itu ternyata secara pelan-pelan, secara diam-diam tuh ngebuat kita tuh kayak telat berkembang gitu nih. Terus ada nggak sih Kak tips-tips buat kita tuh nggak nunda-nunda tugas-tugas kita gitu? Ada dong pastinya ya. Yang pertama itu kita jangan nungguin mood nih kalau mau ngerjain tugas. Karena nungguin mood itu ya nggak akan datang yang namanya mood itu. Tapi begitu kita mulai pasti biasanya mood tuh bakal muncul sendiri. Terus habis itu mulai ngerjain dan nyelesain tugas secara kecil-kecilan atau secara nyicil gitu. Kayak misalnya makalahnya nih ada 10 halaman tuh, kita ngerjain dulu lah 1 halaman, atau enggak minimal nggak apa-apa deh cover dulu, atau enggak kata pengantarnya dulu juga nggak apa-apa. Kayak aku pernah denger juga nih yang namanya tuh Pomodoro teknik. Nah, kita bisa pakai Pomodoro teknik ini untuk ngelawan si nunda-nunda ini. Jadi kayak misalnya kita 25 menit kita ngerjain tugas nih, habis itu 5 menit atau 10 menitnya kita istirahat. Gak apa-apa scroll TikTok, gak apa-apa kayak kita tiduran dulu, tapi selesai 10 menit atau 5 menit ini kita lanjut lagi ngerjain tugas. Selain yang tadi, kita bisa juga ngebuat yang namanya to-do list. Jadi kita ngelist tugasnya, kayak tugas apa nih yang belum selesai atau tugas yang udah selesai ini ada apa aja gitu. Boleh kita buat kayak se-estetik mungkin, sebagus mungkin, biar nantinya tuh kayak itu jadi penyemangat ke diri kita sendiri juga. Habis kita ngelakuin yang teknik tadi, kita juga boleh banget kok ngasih yang namanya tuh self reward. Misalnya kalau kita udah ngerjain tugas, kita udah ngerjain makalah, untuk self rewardnya bolehlah kita tuh kayak scroll TikTok, abis itu buka sosmed, main game, atau kayak nonton drakor 1 episode gitu. Jadi kan nggak ngebuat kita stres juga kan gitu, atau ngelakuin sesuatu yang ngebuat mood kita naik lagi gitu, jadi semangat ngerjain tugasnya. Jadi begitu ya teman-teman, soal apa itu procrastination dan faktor-faktor pengaruhnya. Dampak mengerikan dari procrastination itu juga cara dan juga tips-tips yang udah dikasih sama Kak Intan tadi, semoga bisa membantu. Ya, dan sebenarnya procrastination ini atau menunda ini cukup manusiawi ya, karena kita semua kan pasti pernah ngelakuin hal yang kayak gitu sekali 2 kali mah ya. Tapi ini bakal berbahaya dan jadi racun buat diri kita sendiri kalau di kemudian harinya kita nggak belajar untuk menanganinya, atau malah kita ngenormalize habit jelek ini gitu. Terutama untuk para teman-teman mahasiswa dan adik-adik SMA nih gitu. Begitu, betul sekali. Oke teman-teman, makasih udah nyimak video kita, udah dengerin. Semoga juga kalian semangat buat ngerjain deadline-nya walaupun itu sangat gitu deh. Iya.
Thank you ya. Thank you udah dengerin podcast kita hari ini, dan jangan lupa juga share podcast ini terutama ke teman-teman kamu yang hobinya nunda-nunda ngerjain tugas atau ngerjain tugas tuh pas mepet banget sama deadline-nya. Tuh. Tuh. Share ke teman-teman.